Selamat siang, Suster, Bapak Ibu, dan anak-anak kelas 8 yang terkasih. Puji dan syukur pada hari ini kita masih diberi kesempatan dan boleh bertemu walaupun secara virtual melalui media Zoom ini. Pada hari ini, seperti kita ketahui untuk kelas 8, setiap minggu keempat kita akan perayaan Ekaristi. Dan bersyukur hari ini kita bisa berkesempatan bersama untuk perayaan Ekaristi. Perayaan Ekaristi pada siang hari ini akan dipersembahkan oleh Romo Ignatius Novan Agesta, CM. Mari kita mengikuti perayaan Ekaristi ini dengan sepenuh hati, walaupun Anda dari rumah jauh, siapkan diri Anda, dan kita ikuti dengan seksama. Mari kita bersama-sama mengawali perayaan Ekaristi ini dengan berdiri, nyanyikan lagu pembukaan dari Puji Syukur nomor 330. Bertobatlah kaum berdosa dan lakukanlah yang baik di hadapan Tuhan, barangkali Tuhan akan berbelas kasih kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersamamu. Suster, Bapak Ibu Guru, dan adik-adik semuanya, selamat siang. Berkah dalam Gusti. Siang hari ini kita kembali merayakan perayaan Ekaristi. Kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesehatan untuk juga dapat melaksanakan kegiatan kita dan juga dapat menyambut Tuhan di dalam sabda, di dalam Ekaristi ini. Dan juga pada hari ini, Tuhan mengingatkan kita akan tugas perutusan kita sebagai murid-murid Tuhan. Kita semua diutus untuk menjadi murid dan juga pewarta kabar gembira Tuhan. Maka mari, di siang hari ini pun kita juga merenungkan dan menyadari tugas perutusan kita, baik sebagai suster, baik sebagai guru, baik sebagai murid di sekolah ini. Kita semua sadari akan tugas kita. Dan sebelum kita memulai perayaan Ekaristi kita, marilah kita dengan rendah hati mohon ampun di hadapan Tuhan. Kita akui segala kelemahan dan kerapuhan kita, karena mungkin seringkali kita tidak sadar akan tugas dan perutusan kita. Mari kita akui supaya kita layak untuk merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami.
Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Dalam perayaan Ekaristi ini kita juga mohonkan intensi dan juga doa-doa kita. Yang pertama, kita mengucap syukur atas kelancaran PTS, penilaian tengah semester, dan juga atas berkat kelancaran penerimaan murid baru di tahun 2020-2021. Serta mohon rahmat untuk seluruh warga SMP Katolik Santa Clara, rahmat kesehatan. Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan kesehatan kepada kita semua. Dan juga kita berdoa bagi sekolah kita ini, semoga senantiasa diberi murid-murid yang baik dan penuh kasih kepada sesama, serta diberi kelancaran untuk proses belajar mengajar di tengah pandemi ini. Dan marilah kita satukan dengan doa gereja. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau senantiasa mencukupi kebutuhan hidup kami. Anugerahkanlah kebijaksanaan kepada kami, agar dapat menggunakan setiap anugerah-Mu demi pelayanan kepada sesama. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Amsal. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Refren. Sabdamu ya Tuhan adalah pelita bagi langkahku. Sabdamu ya Tuhan adalah pelita Bagi langkahku. Jauhkanlah jalan dusta daripadaku, dan karuniakanlah hukum-Mu kepadaku. Refren. Sabdamu ya Tuhan adalah pelita adalah bagi pelita langkahku. bagiku. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih berharga daripada ribuan keping emas dan perak. Refren. Sabdamu ya Tuhan adalah pelita langkah. bagi langkahku. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga. Terhadap segala jalan kejahatan, aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Refren. Sabdamu ya Tuhan Tuhan adalah pelita pelita bagi bagi langkahku. Aku berboleh pengertian dari titah-titah-Mu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Refren. Sabdamu ya Tuhan adalah pelita bagi langkahku. Aku benci dan merasa jijik terhadap dusta, tetapi hukum-Mu ku cintai. Refren. Sabdamu ya Tuhan adalah pelita bagi langkahku. Haleluya, haleluya, haleluya,
Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ia mengutus mereka untuk mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang. Yesus berkata kepada mereka, "Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Apabila kalian diterima di suatu rumah, tinggallah di situ sampai kalian berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kalian, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan menjelajahi segala desa sambil memberitakan Injil serta menyembuhkan orang sakit di segala tempat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, serta teman-teman semuanya. Saya panggil teman-teman ya, karena biar saya merasa lebih muda juga. Nah, siang hari ini kita bersyukur kepada Tuhan boleh merayakan perayaan Ekaristi dari tempat kita masing-masing. Nah, siang hari ini kita juga diingatkan oleh Tuhan akan tugas dan juga perutusan kita sebagai pribadi-pribadi yang mengaku murid-murid Tuhan. Nah, kalau saya bertanya kepada kalian semua, kira-kira selama ini sudah sadarkah saya akan tugas dan perutusan saya masing-masing? Coba mungkin 3 atau 5 detik kita coba untuk merenungkan sejenak, apakah saya sudah sadar akan tugas dan perutusan saya masing-masing. Sudah sadar? Atau jangan-jangan kita masih bingung akan tugas kita masing-masing? Nah, Bapak, Ibu, guru, dan juga teman-teman semuanya, siang hari ini Tuhan mengingatkan kita. Tadi, di dalam bacaan Injil, kita mendengarkan dengan jelas bagaimana Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberi kuasa kepada mereka. Nah, kuasa ini digunakan untuk apa? Tuhan memberi kuasa kepada mereka, itu untuk tugas pewartaan yang diperintahkan Tuhan kepada kita semua. Kita pun tentu di dalam kehidupan ini, dan saya percaya juga memiliki tugas kita masing-masing, entah sebagai suster, entah sebagai guru, entah sebagai murid. Nah, kita semua memiliki tugas kita masing-masing. Hanya apakah kita sudah melaksanakan dan menjalankan tugas kita dengan baik? Tadi para murid ketika diutus itu diperintahkan oleh Tuhan dengan jelas, Aku mengutus kamu untuk mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang. Tugasnya jelas, yaitu mewartakan kerajaan Allah dan juga memberi kesembuhan kepada setiap orang. Namun tugas Tuhan kepada muridnya ini ada syaratnya. Syaratnya apa? Tuhan tadi mengatakan kepada para murid
supaya mereka tidak membawa apa-apa, baik itu uang, baik itu bekal, bahkan tongkat pun itu tidak boleh mereka bawa. Apa alasan Tuhan memerintahkan mereka untuk tidak membawa apa-apa? Alasan Tuhan yaitu supaya mereka selalu ingat akan berkat dan juga penyertaan Tuhan. Kita pun juga memiliki tugas kita masing-masing, tetapi tidak jarang di dalam kita menjalankan tugas kita serta perutusan kita, kita lebih sering mengandalkan kekuatan diri kita masing-masing. Baik dalam belajar, kita juga sering belajar, kita sering mengatakan, saya mampu dengan kemampuan saya, dengan kekuatan saya sendiri. Tetapi kita jarang untuk memohon penyertaan Tuhan. Baik juga dalam pekerjaan, seringkali kita bekerja secara lebih dan mengatakan saya masih mampu, tetapi kita jarang untuk mengandalkan penyertaan Tuhan. Tetapi ketika kita sudah tiba pada jalan buntu, seringkali baru kita datang kepada Tuhan, lalu menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa kok terjadi demikian? Nah, hari ini Tuhan mengingatkan kita supaya kita selalu ingat akan penyertaan Tuhan. Nah, apalagi yang Tuhan perintahkan? Yaitu Tuhan memerintahkan juga, jika ada orang yang tidak menerima kamu, kebaskanlah debu pada kakimu. Apa artinya? Artinya, ketika pekerjaan kita, tugas-tugas kita mungkin tidak berhasil sesuai dengan harapan kita, atau kita mendapat perlakuan yang tidak baik dari sesama kita, kita diminta untuk tidak memiliki dendam dan benci, serta tidak mudah menyerah. Mengebaskan debu berarti kita diminta oleh Tuhan mengebaskan, meninggalkan, membersihkan diri kita dari hal-hal yang mungkin dapat menghambat pekerjaan serta tugas-tugas kita. Nah, suster, Bapak, Ibu guru, dan juga teman-teman semuanya, hari ini Tuhan mengingatkan kita supaya kita senantiasa sadar akan tugas dan juga perutusan kita. Maka mari di dalam kehidupan kita masing-masing, baik sebagai guru di sekolah ini, baik sebagai pelajar di sekolah ini, kita pun ingat akan siapa diri kita dan juga apa yang menjadi tugas kita masing-masing, dan juga senantiasa menyertakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Semoga ajakan Tuhan pada hari ini senantiasa memberi kekuatan dan juga menyemangati kita di dalam setiap langkah laku hidup kita masing-masing. Tuhan memberkati. Marilah sekarang kita ungkapkan doa-doa permohonan kita kepada Tuhan. Yesus mengutus para murid mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang sakit. Marilah kita menyampaikan permohonan kepada Bapa dengan perantaraan Yesus yang telah memilih dan mencintai kita. Bagi para pemimpin negara kami, ya Bapa, tuntun dan bimbinglah para pemimpin negara kami, khususnya Presiden Bapak Joko Widodo, agar tetap sehat di saat pandemi COVID-19 ini. Anugerahkanlah kebijaksanaan agar dalam kerjasama dengan seluruh komponen bangsa tetap teguh dan setia menjalankan tugas melayani masyarakat dan menemukan jalan yang terbaik dalam mengantar negara kami menuju masyarakat yang adil, beradab, damai, dan sejahtera. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pejuang kemanusiaan dalam mengatasi pandemi COVID-19. Ya Bapa, kuatkan para pejuang kemanusiaan dalam mengatasi pandemi COVID-19. Anugerahkan kesetiaan dan kesehatan lahir batin
bagi yang masih gigih berjuang, dan anugerahkan kedamaian kekal bagi yang telah gugur. Tunjukkan belas kasih-Mu kepada orang yang Engkau kehendaki untuk dapat menemukan jalan terbaik dalam menghadapi pandemi COVID-19. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Sekolah Santa Clara, ya Bapa, berkatilah para suster, Bapak Ibu mitra kerja, dan para siswa, agar mampu bersikap rendah hati dalam menjalankan panggilan hidup sebagai biarawan, guru, karyawan, dan juga sebagai siswa, agar semakin banyak orang melihat terang-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua murid, ya Bapa, Engkau telah mempercayakan para orang tua murid putra-putri yang mereka percayakan mengikuti pendidikan di Sekolah Santa Clara. Lindungilah para orang tua murid, khususnya bagi mereka yang kena dampak pandemi COVID-19. Berilah mereka ketabahan dan kebijaksanaan dalam mengemban tugas dalam mewujudkan gereja kecil di rumah tangga masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang terpapar COVID-19, ya Bapa, kuatkanlah saudara kami yang sedang menjalani isolasi, pengobatan, maupun pemulihan kesehatan karena COVID-19. Bagi mereka yang telah meninggal, anugerahkanlah kehidupan damai abadi dalam kerajaan-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya ya Tuhan. Bagi kami yang mengikuti perayaan misa ini, ya Bapa, berilah kami ketekunan dan harapan yang kuat, agar kami semangat dalam menjalani kegiatan keseharian. Semoga kami selalu Engkau jaga dan menikmati berkat-berkat-Mu, dan bersyukur atas segala perlindungan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, Yesus Putramu telah memilih dan mengutus kami agar menghasilkan buah yang berlimpah. Berilah kami daya kekuatan-Mu agar dapat menjalankan tugas kami masing-masing demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Berdoalah saudara-saudariku yang terkasih, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Semoga kesalahan ini dimanapun kembali Allah kita beserta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Murah, terimalah dan berkatilah roti dan anggur yang kami unjukkan kepadamu sebagai ungkapan syukur atas semua anugerah yang kami terima dari kemurahan-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab kami sungguh-sungguh mengagumi kebijaksanaan-Mu, memanggil para kudus dari antara umat-Mu. Mereka telah membaktikan diri sepenuhnya kepada Kristus demi kerajaan surga. Hidup mereka membuktikan bahwa Engkau memulihkan kesucian manusia dan memperkenankan mereka menikmati kebahagiaan surgawi. Maka kami memuliakan Dikau bersama para malaikat dan semua orang kudus yang tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kudus Tuhan. Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Kita doakan doa syukur agung yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Tuhan, sekarang kami-Mu, Engkau Sang Juru Selamat, datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Vincentius, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit.
Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahim-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus, khususnya Santo Padre Pio yang pada hari ini kami peringati, yang dari masa ke masa hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Marilah saudara-saudariku serta teman-teman semuanya, kita satukan segala doa, pujian dan harapan-harapan kita dengan doa yang telah diajarkan oleh Tuhan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Maka Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Saudara-saudariku yang terkasih, lihatlah, inilah Kristus anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang masuk ke dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersama saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin.
Para murid Yesus pergi dan menjelajah segala desa sambil mewartakan Injil dan menyembuhkan orang sakit. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih setia, Engkau telah menyegarkan kami melalui misteri kudus ini. Semoga sabdamu semakin mengobarkan kami untuk mewartakan kerajaan-Mu dimanapun kami berada. Sampai akhirnya Kau perkenankan memandang kemuliaan-Mu yang abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Suster, Bapak Ibu Guru, dan juga teman-teman semuanya, hari ini Tuhan mengingatkan kita akan tugas dan perutusan kita masing-masing. Semoga kita pun yang mengaku sebagai murid-murid Kristus juga sadar akan tugas dan perutusan kita. Dan juga di siang hari ini saya juga mengucapkan terima kasih atas kesempatan boleh merayakan perayaan Ekaristi bersama di tempat ini, bersama dengan semuanya dimanapun juga para murid berada. Semoga perayaan Ekaristi hari ini juga menguatkan kita semua. Dan marilah sekarang kita mohon berkat Tuhan untuk menutup perayaan Ekaristi kita. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian, keluarga, pekerjaan, niat-niat baik serta usaha-usaha serta pelayanan kita senantiasa dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi telah selesai. Mari pergi Syukur kita. kepada Allah. Amin. Amin. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah memberkati kami, memberikan sakramen Ekaristi, baik secara sakramen maupun dengan komuni batin. Semoga kekuatan sabdamu, kekuatan sakramenmu yang boleh kami terima pada hari ini, menguatkan perjuangan hidup kami selanjutnya, secara khusus panggilan kami masing-masing, demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra. Kepada yang terhormat Romo Gus Novan yang terkasih, terima kasih karena telah berkenan mempersembahkan perayaan Ekaristi untuk kelas 8 dan Bapak Ibu Suster yang ada di sini. Untuk kelas 8, setelah ini silakan nanti Anda masuk di kelas inisian, kemudian di sana sudah ada saluran kelas 8A, 8B, 8C, 8D, dan 8E. Silahkan Anda masing-masing membuat satu postingan dengan judul refleksi tentang misa ya. Yang Anda tulis adalah ungkapkanlah perasaan-perasaan Anda sebelum mengikuti perayaan Ekaristi tadi ya. Tulis saja. Misalnya apa yang Anda rasakan sebelum mengikuti perayaan Ekaristi tadi ya. Misalnya ketika diumumkan oleh wali kelas bahwa besok akan ada misa, gimana perasaanmu ya? Kemudian setelah itu tuliskan juga perasaanmu selama mengikuti perayaan Ekaristi tadi. Tidak ada perasaan itu biasa ya. Ya, perasaan itu pasti punya arti. Setelah itu, setelah misa ya, setelah selesai misa ini, bagaimana perasaanmu? Jadi ada 3 hal ya. Tulis perasaanku sebelum mengikuti perayaan misa. Misalnya, terus ya,
tulis saja secara bebas ya, dalam bentuk paling tidak berarti 3 paragraf ya. Kemudian masing-masing memposting di saluran sesuai dengan kelasnya ya. Pakai banner juga bisa ya. Postingnya pakai banner lalu bawahnya tulisan Anda itu ya. Nanti akan dilihat masing-masing oleh wali kelas dan juga saya sebagai pendamping inisian ya. Sekali lagi, tulis pengalaman Anda sebelum mengikuti perayaan Ekaristi, selama mengikuti perayaan Ekaristi, dan sesudah perayaan Ekaristi ini apa? Ungkapkan secara jujur, ini bukan soal salah dan benar, tetapi soal kejujuran mengungkapkan perasaan Anda. Saya tunggu sampai nanti jam 12. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Tetap sehat ya. Salam untuk keluarga di rumah. Semoga selalu bahagia dan sehat selalu. Berkah dalam.